Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi kita bisa bertemu dengan mata pelajaran kimia. Hari ini kita akan melanjutkan kembali materi minggu lalu, yaitu tentang hidrokarbon. Salah satu bagian dari hidrokarbon adalah alkana. Seperti kita ketahui bahwa hidrokarbon dibagi menjadi 3, yaitu hidrokarbon alifatik, siklik, dan aromatik. Hidrokarbon alifatik terdiri dari alkana, alkena, dan alkuna. Di mana alkana merupakan senyawa hidrokarbon jenuh, alkena tidak jenuh, dan alkuna juga tidak jenuh. Dengan rumus molekul masing-masing, CnH2n plus 2, untuk alkena C-nya sebanyak N, H-nya 2N, kemudian untuk alkuna C-nya sebanyak N dan H-nya 2N minus 2. Kali ini kita akan fokus untuk membahas tentang tata nama alkana atau bagaimana memberi nama-nama senyawa golongan alkana. Alkana mempunyai rumus umum C sebanyak N dan H sebanyak 2N ditambah 2. Sehingga untuk alkana dengan jumlah C1, maka rumus molekulnya CH4. N-nya 1 berarti H-nya 2 dikali 1 ditambah 2 sama dengan 4. CH4. Kita beri nama dengan metana. Kemudian untuk C dengan jumlah 2, jadi C-nya 2, maka H-nya 2 dikali 2 ditambah 2. 2 dikali 2 ditambah 2. 4, ya kali tambah 2 ya. 4 tambah 2, 6. Jadi C2H6. Kita beri nama etana. Demikian seterusnya. Untuk jumlah C-nya 3, maka H-nya 8. Kita beri nama propana. Untuk 4, C4H10, butana. C5H12, pentana. C6H14, heksana. C7H16, heptana. C8H18, oktana. C9H20, nonana. C10H22, dekana. Jadi, kita harus hafalkan dari 1 sampai 10. Metana, etana, propana, butana, pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, dekana, dengan akhiran semua ana-ana. Bagaimana dengan aturan-aturan senyawa alkana bercabang menurut Yupak? Yang pertama, nama Yupak alkana bercabang terdiri atas 2 bagian, yaitu nama cabang, bagian pertama, dan bagian kedua adalah nama rantai induk. Dan bagian kedua yaitu nama rantai induk, yang merupakan rantai karbon terpanjang dalam molekul. Yang kedua, cabang kita beri nama alkil, yaitu sama dengan nama alkana yang sesuai, tetapi ana diganti dengan il. Misalnya, metana nanti kita tulis menjadi, kita ganti menjadi metil. Etana menjadi etil dan seterusnya. Yang ketiga adalah posisi cabang ditunjukkan dengan awalan angka. Oleh karena itu, rantai induk atau rantai utama kita kasih nomor. Apabila terdapat lebih dari 1 cabang sejenis, nama cabang disebut sekali saja dengan diberi awalan yang menyatakan jumlah cabang. Misalnya 2, maka kita awali dengan di, 3, tri, tetra, penta, dan seterusnya. Dan terakhir, apabila terdapat lebih dari 1 jenis cabang, maka cabang-cabang tersebut ditulis sesuai dengan urutan abjad atau kita namakan dengan alfabetis. Untuk selengkapnya kita akan membahasnya sesuai dengan contoh berikut.
Berdasarkan langkah-langkah tersebut, maka kita bisa simpulkan 3 langkah inti yang harus kita lakukan agar bisa memberi nama suatu senyawa alkana. Yaitu yang pertama adalah menentukan rantai induk. Rantai induk yang mana? Rantai induk adalah C terpanjang. Kemudian cabang yang mana? Cabang adalah sisanya. Kemudian yang kedua adalah memberi nomor rantai induk. Memberi nomor rantai induk dimulai dari kiri atau kanan, tetapi cabang dapat nomor terkecil mungkin atau dapat nomor sekecil mungkin. Kemudian langkah ketiga adalah penulisan nama. Kita mulai menuliskan nama-nama cabang, baru kemudian terakhir kita tuliskan nama induknya. Misalkan kita punya contoh seperti ini. Ya. 1. Langkah yang harus kita lakukan adalah menentukan rantai induk dan mana cabangnya. Rantai induk adalah C terpanjang. Cabang adalah sisanya. Di sini kita lihat ada berapa ujung? Ya, kita lihat di situ ada 3 ujung. Saya kasih ujung 1, 2, 3. Manakah rantai induk? Rantai induk bisa dimulai dari C1 atau C1 ke 2 atau 1 ke 3 atau 2 ke 3. Jadi C terpanjang dari ujung ke ujung. Oke, kita mulai ya. Kalau dari C1, 1, 2, 3, 4. Kalau dari C1 ke 2, 1, 2, 3, 4. Kalau dari 1 ke 3, 1, 2, 3. Jadi, di sini kita tentukan C yang terpanjang adalah dari C1 ke 2. Dan sudah kita tetapkan rantai induknya adalah ini. Manakah cabangnya atau alkilnya? Alkilnya adalah sisanya, yaitu yang bawah, sisa CH3. Ya, rantai induknya C-nya ada 1, 2, 3, 4. Tadi 4, ya 4 namanya butana. Maka untuk contoh ini, rantai induknya saya tulis RI adalah butana. Cabangnya CH3. Cabang itu nama lainnya adalah alkil. Penamaannya sama seperti alkana atau rantai induk, tetapi akhirnya kita ganti dengan il. Untuk ini cabangnya C-nya jumlahnya 1. Ya, kita ulang lagi. Kalau 1 itu namanya untuk alkana metana. Kalau dia sebagai cabang namanya metil untuk C1. Kalau 2 berarti etil. Kalau 3 propil, 4 butil, 5, 6, 7, dan 8 pentil, heksil, heptil, oktil, nonil, dekil, dan seterusnya. Ya. Untuk C yang ini karena C-nya 1, maka cabangnya kita beri nama metil. Cabang itu alkil. Ya. Langkah selanjutnya yang nomor 2. Kita kasih nomor rantai induk. Jadi yang kita kasih nomor adalah rantai induk atau rantai utama. Boleh dari sebelah kiri atau boleh dari sebelah kanan, asalkan cabang dapat nomor sekecil mungkin. Oke, untuk contoh ini cabang kita kasih nomor dari sebelah kiri. Kenapa? Ya, karena kalau dari sebelah kiri, ya nomornya cabang ini dapat nomor dicek ke
2. Jadi 1, 2, 3, 4. Kalau dari kanan 1, 2, 3 ya, dia bentuknya di 3. Maka untuk soal ini, contoh ini, kita kasih nomor dari sebelah kiri. Sehingga metil nempel di posisi induk nomor 2. Jadi 2 metil. Kemudian selanjutnya terakhir adalah penulisan namanya. Kita mulai dari cabang dulu, kita tulis. Kalau lebih dari 1 kita tulis sesuai dengan urutan abjad alfabetik. Terakhir baru rantai induk. Maka untuk soal ini kita kasih nama cabangnya 2 metil. Rantai induknya butana. Jadi 2 metil butana. Contoh selanjutnya, misalnya ada seperti ini rumus alkananya. Ya, di sini ada ujung, saya kasih tanda, jadi kelihatan. Ini ujung 1, ujung 2, ujung 3, ujung 4. Langkah pertama adalah kita pisahkan rantai induk dengan cabang. Mana induk dengan cabang? Induknya adalah C terpanjang dari mana? Dari ujung ke ujung. Ya. Oke. Ya, yang paling panjang yang mana? Ya, dari nomor 2 ke 4 ya. Karena kita hitung ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ke sini. Paling panjang. Jadi boleh ke bawah belak-belak asal tidak terputus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Heksana. Maka rantai induknya adalah heksana. Sisanya adalah cabang. Cabangnya ada 1, 2. Oke, yang pertama ini C-nya 1. Kalau C-nya 1 berarti metana, maka kita kasih nama metil. Jadi ini adalah metil. Kemudian yang ini C-nya ada berapa? 1, 2. Kalau 2 etana karena dia cabang berarti etil. Ya, itu langkah pertama, langkah intinya. Yang kedua adalah kita kasih nomor. Siapa yang kita kasih nomor? Rantai induk yang 6 tadi, heksana tadi. Kasih nomornya dari mana? Boleh dari bawah, dari atas, asalkan cabang dapat nomor sekecil mungkin. Untuk soal seperti ini bagaimana? Ya, kalau dari bawah kita hitung 1, 2, 3. Ya, 1, 2, 3. Metil dapat nomor 3. Untuk dari kanan 1, 2, 3. Etil dapat nomor 3. Nah, bagaimana ini? Metil 3, etil 3. Maka kita pilih yang abjadnya nanti ditulis duluan kan adalah E ya. Maka E kita kasih dapat nomor lebih kecil, dapat nomor sekecil mungkin yang kita utamakan. Jadi kalau sama-sama dari kiri kanan sama-sama 3, mana yang benar? Yang benar adalah yang dapat prioritas adalah yang hurufnya juga lebih dulu ya, E. Jadi kita kasih nomor dari sebelah kanan. Biar kelihatan merah aja. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu untuk penomoran. Jadi metil dapat di nomor 4, etil dapat di nomor 3. Langkah terakhir adalah penulisan nama. Kita tulis nama cabangnya, kemudian baru induknya. Cabang lebih dari 1 kita tulis secara alfabetis. Jadi E dulu baru M baru kita tulis. Jadi namanya adalah 3 etil, 4 metil, terakhir induknya heksana. Ini namanya. Contoh ketiga, misalnya ada struktur
alkana seperti ini? Ya, langkah pertama adalah kita pisahkan mana yang rantai induk, mana yang rantai cabang. Oke, induknya adalah C terpanjang dari ujung ke ujung. Misalnya saya kasih nomor ujungnya 1, 2. Ujung itu berarti yang ujung ya. Ini 3, 4, 5. Mana yang paling panjang? Biasanya orang pasti udah paham yang paling panjang yang mana. Ya, berarti dari nomor 1 ke 3. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ingat 6 apa? 6 heksana. Ya, jadi rantai induknya adalah heksana. Langkah kedua, diingatin lagi, langkah kedua adalah cabangnya ya. Cabangnya yang mana? Cabangnya berarti sisanya. Cabangnya ada berapa nih? Ada 1, 2, 3. Oke, yang di nomor C yang 5 ini CH3 berarti apa? Karena 1 metil. Yang ini CH3 berarti metil juga. Yang CH2 CH3 berarti kan C-nya 2. C2 apa? Ya, etana berarti etil karena dia cabang. Seandainya C-nya 3 berarti propil karena ini 2 berarti etil. Langkah selanjutnya adalah memberi nomor rantai induk. Rantai induknya kita kasih nomor boleh dari kiri, boleh dari kanan. Nah, kalau dari yang ini sudah pasti dari sebelah kiri karena mentoknya di cabangnya di nomor 2 ya. Ini nomor 1, 2. Karena kalau dari kanan 1, 2, 3. Jadi, untuk soal ini kita kasih nomor dari kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ini etil di nomor 4, metil di nomor 3. Jadi 3 metil, kemudian 2 metil. Nah, baru terakhir kita satukan cabang dengan induk. Jadi cabangnya dulu kita tulis, kemudian baru induknya. Ini bagaimana kalau ada 2 yang sama, metil sama metil, berarti namanya nanti kita satukan menjadi dimetil karena ada 2. Di nomor berapa dia cabangnya? Di nomor 2 dan 3. Jadi kita tulis 2,3 dimetil. Kemudian cabangnya mana duluan? Metil dengan etil. Etil lebih dulu kan? Maka kita tulis namanya 4 etil 2,3 dimetil, induknya terakhir heksana. Ya, demikian contoh pembahasan tentang tata nama alkana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah minggu depan kita akan kembali membahas tentang tata nama alkena dan alkuna.